Oke, perkenalkan nama saya Seprianto. Di sini saya akan menjawab tugas yang dikasih atau soal yang dikasih oleh dari mantik materi saya, yaitu soal yang pertama, yaitu apakah itu manajemen proyek dan definisinya. Manajemen proyek adalah pendekatan terstruktur merencanakan atau mengelola dan menyelesaikan suatu proyek. Ini melibatkan pengorganisasian sumber daya, pengaturan jadwal, pengawasan bahwa tujuan proyek tercapai sesuai dengan batas waktu, anggaran, dan kualitas yang telah ditetapkan. Definisi manajemen proyek mencakup proses pengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan tantangan dan risiko yang mungkin akan muncul selama pelaksanaan proyek. Oke, lanjut ke soal yang kedua, yaitu kenapa manajemen proyek sangat diperlukan. Saya langsung menjawab, di mana manajemen proyek itu sangat diperlukan karena yang pertama untuk memfokuskan dan tujuan yang jelas. Yang kedua, perencanaan proyek realistis. Terus yang ketiganya adalah memanfaatkan sumber daya dengan optimal. Oke, lanjut ke soal yang yaitu persyaratan apa yang dibutuhkan agar manajemen proyek berjalan dengan baik. Oke, jadi persyaratan-persyaratan yang diperlukan agar manajemen proyek berjalan dengan baik, yaitu ada beberapa syarat penting, yaitu yang pertama yaitu tujuan proyek yang jelas, terus yang kedua tim proyek yang kompeten, terus yang ketiga rencana proyek yang terperinci, yang efektif, yang kelima pengelolaan resiko, yang keenam yaitu pemantauan dan pengawasan berkala, nomor 7 pengukuran kinerja, yang ke-8 komitmen, yang ke-9 pemahaman terhadap teknologi dan alat manajemen proyek. Terus yang terakhir atau yang ke-10 adalah dukungan manajemen dan pemangku kepentingan. Oke, lanjut ke soal yang keempat. Di sini ditanyakan langkah-langkah apa yang harus teman-teman lakukan untuk membuat agar manajemen proyek berjalan. Jadi menurut saya langkah-langkah yang dilakukan agar manajemen proyek ini berjalan dengan lancar, yaitu beberapa langkah yang dilakukan agar manajemen proyek ini berjalan dengan lancar, seperti penetapan tujuan dan ruang lingkup proyek, habis itu pembentukan tim proyek yang kompeten, habis itu yang ketiga yang selanjutnya itu rencana proyek yang terperinci, terus yang terakhir adalah komunikasi yang terbuka. Dan mungkin